dari daerah, saya dari desa juga, yang relatif jauh juga dari kabupaten. Kampus saya itu ke kabupaten kurang lebih 25 km. Ya, saya lihat bahwa lingkungan ini lingkungan yang subur, ya, menjanjikan. Hampir semua jenis tanaman bisa tumbuh di sini. Saya lihat sepanjang jalan, apa yang saya lihat kanan kiri, nggak ada tanah kosong yang tidak ditanam. Semua ditanam, walaupun ya, tanaman itu pastinya belum menghasilkan sesuatu yang mencukupi bagi mereka. Ya. Karena apa? Mungkin karena teknologi, yang kedua cara budidayanya yang belum mendapatkan mungkin benih yang bagus, ya, pupuk yang memadai dan seterusnya. Dan tadi saya sudah mendengarkan berbagai keluhan masyarakat, ya, masalah pupuk, berikutnya masalah air, irigasi tersiernya, berikutnya masalah alsintan dan seterusnya. Tadi saya sudah beritahu kepada mereka untuk dikomunikasikan kepada Dinas Pertanian daerah. Nah, nanti saya sudah bicara Pak Bupati, kita bisa mendorong nanti di kementerian terkait. Itu yang saya lihat kehidupannya ya hampir sama dengan waktu saya kecil dulu. Yang kedua, potensi. Saya melihat ini potensi ya, kalau dikelola dengan bagus, karena saya melihat potensi sumber daya mau kerja. Buktinya apa? Tadi saya lihat tidak ada tanah yang kosong. Berarti masyarakat mau bekerja. Ini modal sosial yang tinggi. Ya. Hanya sekarang bagaimana mereka pendampingan yang bagus. Ya. Pendampingan yang bagus. Berikutnya ada perhatian ya dari atas, dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat, agar berbagai kesulitan tadi bisa dicarikan jalan keluarnya. Karena petani nggak berdaya, dia nggak bisa mengatasi kesulitan yang relatif di luar batas kemampuan. Maka itu apa-apa yang menjadi keluhan itu harus kita deliver ke atas agar ada solusi. Jadi saya lihat potensinya menjanjikan. Ya, tentu sesuai dengan spesifikasi ini. Kalau saya lihat speknya adalah spek pertanian, maka itu pertanian yang harus dijawab. Nah, yang kedua mesti cari unggulan. Ya Pak Bupati ya. Unggulannya ada di mana ini? Produk-produk unggulannya yang perlu kita cari. Mungkin satu saya pernah dengar Pak Bupati manggis, yang kedua salak. Bisa kita membuka pasar ekspor itu. Nah, yang seperti ini harus ada informasi yang bagus kepada masyarakat, diberikan pendampingan yang baik sehingga kita juga bisa membuka pasar. Itu kira-kira. Bapak Jenderal, setelah berdiskusi dengan para petani, Ya. kira-kira dalam waktu dekat kontribusi pemerintah pusat untuk para petani di sini. Ya, tentu saya akan memberikan input ya. Berbagai informasi yang saya dapatkan di lapangan, berikutnya kita bawa kepada kementerian terkait. Ya. Saya selaku Kepala Staf Presiden hanya bisa mengendos, memberikan berbagai informasi aktual di lapangan yang dihadapi oleh kesulitan masyarakat sebagai kesulitan masyarakat. Nanti kementerian teknis yang akan menindaklanjuti. Untuk Sumba Barat Daya ada satu aset padi gogo. Ya. Mungkin Bapak Jenderal sudah pernah dengar. Ya, tadi saya sudah bicara sama masyarakat. Jangan memaksa untuk harus menanam padi karena untuk dimakan. Tidak harus seperti itu. Kalau memang lahannya itu bagus untuk jagung, lebih bagus tanam jagung. Bapak nanti kan saya makan nasi, nggak apa-apa. Panennya nanti dijual untuk beli beras. Daripada memaksa
manen memaksa tanam padi, hasilnya tidak bagus, kan rugi. Itu harus nunggu 3 bulan, hasilnya nggak bagus kan rugi waktu, tenaga dan sebagainya. Nah, ini perlunya teman-teman petani itu disadarkan lagi. Tadi ada satu pernyataan dari Bapak Jenderal, petani harus bermimpi untuk kaya. Kira-kira penjelasannya. Begini ya, contoh padi kalau rata-rata petani dapatnya 4,5 ton, 5 ton, memang itu menjadi rata-rata nasional. Bagaimana itu harus bisa menjadi 8 ton, bisa menjadi 10 ton. Nah, ini mesti ada hal-hal baru yang diberikan kepada masyarakat petani. Nah, ternyata ada benih bagus. Berikutnya lagi jagung. Ya, saya pernah mendengar, pernah pulang ke kampung saya sana di daerah Pari sana, bisa 12 ton dari 10 ton. Tadi saya tanya lagi, bisa 9 ton, bisa 12 ton dan seterusnya. Mari kita kalkulasi. Kalau petani mencoba belajar manajemen dengan baik, berapa harga pokok produksinya? Petani tidak pernah menghitung itu. Hanya ngenangan aja. Tenaga yang dia keluarkan, tenaga anaknya, tenaga istrinya nggak pernah dihitung. Padahal itu juga tenaga yang harus dihargai dalam hitung-hitungan bisnis plan-nya. Sehingga Pak petani paham apa yang dikeluarkan dengan apa yang didapatkan. Dari situ nanti petani akan mengevaluasi diri. Oh, ke depan harus efisien lagi di mananya, efisien lagi di mana. Sehingga kalau kita membayangkan jagung bisa 10 ton. Ya, tadi jagung rata-rata harganya 3.500, berarti kan 35 juta. Dia memproduksi kurang lebih 10 sampai 12 juta maksimum itu. Ya. Berarti sisanya kan masih banyak. Itulah yang saya katakan, petani tidak hanya sekedar bertani untuk hidup, tetapi bertani untuk kehidupan. Karena dengan hasil yang bagus, dia bisa menata kehidupan anak-anaknya, bisa kuliah, bisa memikirkan tentang insuransi, bisa memikirkan yang lain-lain. Nah, disitulah petani menjadi kaya. Itu kira-kira. Tadi Bapak mendengar kebutuhan petani kan harga pupuk melonjak. Ya. Lalu kelangkaan pupuk kan sangat tidak berada di masyarakat. Kira-kira supaya jangan terulang tahun depan, kira-kira pendapatnya Bapak bagaimana? Ya, memang begini ya, aku tadi katakan bahwa subsidi pupuk itu diberikan kepada keluarga petani yang memiliki luas lahan 2 hektar ke bawah. Itu jumlahnya 24 juta. Sedangkan subsidi yang bisa diberikan oleh pemerintah itu 9,4 juta. Maka sisanya itu tidak bisa terpenuhi. Sisanya itu harus membeli pupuk yang non subsidi. Karena ada beda harga yang sangat signifikan, itu menjadi berat bagi masyarakat petani. Untuk itulah kita KSP juga sedang mendalami di mana letaknya kesalahan distribusi itu ada di mana. Kenapa pupuk itu menjadi sulit? Ya, ini sedang kita dalamin agar nanti ada perubahan pola distribusi yang efisien seperti apa. Ya, gitu. Dan terakhir Bapak Jenderal, mungkin ada arahan himbauan untuk Pemda dan petani di SPD. Ya, petani perlu pendampingan. Petani tidak bisa hidup sendirian. Petani harus didengarkan persoalannya. Petani harus dicarikan jalan keluarnya. Itu penting. Ya, karena apa? Karena sesungguhnya tugas kita semua adalah memberikan pelayanan kepada mereka. Untuk itulah ada skema subsidi. Itu bentuk pelayanan tertinggi yang diberikan oleh pusat negara kepada para petani. Ada subsidi pupuk, ada subsidi benih, ada subsidi alat sintan yang diberikan.
dan seterusnya. Nah, itu. Berikutnya ada pendampingan dari pemerintah. Itu juga bentuk perhatian. Tidak cukup di situ, maka kolaborasi besar antara petani, HKTI, pemerintah daerah, pemerintah pusat diperlukan agar semua persoalan yang dihadapi mereka itu betul-betul ada jalan keluarnya. Itu, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih.